Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah adada ma fi amillah salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawlaqatillah wa rajallah amma ba'du. Kita akan melanjutkan hadis ke-9 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang terkait dengan perintah dan juga larangan yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami dulu baik-baik bahwa apa yang Rasulullah sabdakan itu dapat dipastikan semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah menetapkan dalam Al-Quran tentang apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah bicarakan sebagai sebuah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang berbeda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau Nabi Muhammad mengucapkan segala sesuatu itu menurut hawa nafsunya, kecuali semuanya itu adalah sebagai wahyu yang diturunkan kepadanya. Dengan kata lain, sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah yang kita pelajari itu semuanya adalah wahyu dalam bentuk yang berbeda. Ya, yang ada di dalam Al-Quran itu berarti memang wahyu yang kalimat, lafaz dan maknanya datang dari Allah. Ya, tapi kalau hadis itu idenya, maknanya datang dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad. Nah, dengan kata lain, kalau begitu, kalau Nabi menyampaikan sesuatu, itu idenya dari Allah. Apakah bentuknya perintah atau bentuknya larangan? Allah yang ngasih tahu, hai Muhammad, sampaikan laranganku dalam bidang ini, sampaikan perintahku dalam bidang ini. Nah, nanti Nabi Muhammad yang membahasakannya. Nah, maka muncullah hadis, ya. Nah, di kalangan usul fikih nanti Al-Quran dan hadis itu akan menjadi sumber hukum utama bagi ketetapan hukum Islam. Dengan kata lain, maka selaku umat Islam mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran dan mentaati apa yang ada di dalam hadis Rasulullah itu sama kewajibannya. Ya, kita tidak boleh hanya mengatakan saya hanya mau beriman kepada Al-Quran saja, melaksanakan Al-Quran saja, tidak mau ya melaksanakan apa yang Rasul sampaikan. Tidak bisa seperti itu. Sehebat-hebat keimanan seseorang, mungkin dia hafiz terhadap Al-Quran, tetapi dia tidak mau menjalankan apa yang menjadi sunnah Rasul, maka keimanannya batal. Ya, karena beriman kepada Rasul salah satunya dalam bentuk aplikasinya adalah melaksanakan sunnahnya, atau yang mungkin di dalamnya berisi perintah maka harus dikerjakan, dan yang berisi larangan harus ditinggalkan. Nah, itu sama nanti di dalam Al-Quran pun demikian juga. Al-Quran juga di dalamnya ada perintah, ada larangan. Bagi kita selaku umat yang beriman kepada Al-Quran, wajib menjalankan perintah dan juga wajib meninggalkan larangan. Nah, hadis yang Rasulullah sampaikan terkait dengan perintah dan larangan, maka ada beberapa faidah yang dapat kita pelajari. Di antaranya adalah disebutkan yang pertama, al-amru bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, yaitu perintah untuk melaksanakan segala perintah, ya, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya tentu, wajtina bin nawahi, dan menjauhi segala larangan. Jadi hadis yang dikatakan mana haitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum, isi dan inti utamanya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apapun nanti bentuknya akan banyak akan kita temukan Rasulullah memerintahkan ini, Rasulullah melarang ini. Nah, itu semuanya harus dijalankan. Yang kedua, faidah daripada hadis tersebut, an-nahyu lam yurakhas firtika bi syai'in minhu. Larangan tidak diberikan dispensasi, ya,
di dalam melaksanakannya sedikit pun. Tapi wal amru quyida bil istita'ah. Ya. Kalau perintah itu diikat dengan kemampuan. Li'anna tarka maqdurun, karena kalau meninggalkan pasti bisa, ya, bisa dikerjakan. Tapi wal fi'la yahtaju ila qudratin, sementara untuk melakukan sesuatu itu membutuhkan kepada kekuatan ala ijadil fi'li al-ma'muri bihi, untuk mewujudkan hal-hal yang diperintahkan tadi. Ya. Allah menyuruh kita minum minuman keras, misalnya. Allah melarang minum minuman keras. Ya, mohon maaf. Kalau ini misalnya minuman keras, tidaklah sulit bagi kita sekedar meninggalkannya. Ya, sudah, yang penting jauhi. Ya, itu setiap orang yang bagaimanapun itu seharusnya bisa menjauhi, meninggalkan minuman keras. Ya, karena apa? Karena kebutuhan untuk minuman keras sebenarnya bukan kebutuhan pokok. Yang orang butuh untuk minum adalah air yang baik, air yang segar, dan itu bisa ditemukan bukan pada minuman keras. Ya, khamar, whisky, brandy, ya, vodka dan lain sebagainya, itu minuman yang berkelas dan mahal, kudu beli dulu, ya. Dan kalaupun sama-sama belinya air putih, air bening seperti ini, ya, tidaklah semahal minuman khamar yang disebutkan tadi, vodka, brandy, whisky dan sebagainya. Pasti itu mahal. Tapi ini mungkin bisa kita beli dengan harga yang sangat murah, mungkin 5.000 perak sudah bisa kita temukan, ya, lebih daripada 2 gelas seperti ini. Artinya minuman yang halal, yang gampang, yang memang dibutuhkan betul-betul oleh manusia, harganya jauh lebih mudah dan itu nggak bisa ditinggalkan. Tapi minuman keras itu harganya mahal, pengaruhnya buruk, dan kalau seandainya ditinggalkan, semua orang mampu untuk meninggalkannya. Nggak ada yang rasa berat, rasa susah untuk meninggalkannya. Andaikan orang dibilang, saya udah kecanduan, saya nggak bisa meninggalkannya, ada solusinya, ya, ada caranya atau ada terapinya untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Nah, yang paling berat adalah melakukan perintah, ya. Melakukan perintah itu harus ada kekuatan, harus ada kemampuan, ya, bahkan juga harus ada akal, pemikiran yang mantap, kekuatan pikir yang hebat untuk bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Enggak sekedar melaksanakannya saja, ada tata caranya, ada aturannya. Maka untuk melaksanakan perintah, itu dikaitkan dengan kemampuan, ya. Kalau bisa kerjakan, kalau tidak cari jalan yang ringan. Kira-kira seperti itu. Sholat misalnya nih, ya. Bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat, wajib belajar dulu sholat itu, ya. Entah bagaimanapun belajarnya, pokoknya harus belajar, ya. Secara khusus mungkin belajar kita perlu membaca bab sholat misalnya, sehingga kita tahu mana rukun sholat, mana syarat sholat. Apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, sah sholatnya, ya. Apakah itu melalui kitab-kitab kita baca berhadapan dengan guru, atau mungkin ketika kita masih kecil dulu, ya, waktu kita masih kanak-kanak kan kita nggak belajar sholat secara khusus, ya. Kita dulu mungkin masih ingat kali, ya, masih kecil-kecil kita datang ke masjid bersama teman-teman kita, lalu kita ikut sholat bersama jamaah, ya, karena kemudian akhirnya sering dibiasakan, ya, walaupun tidak melalui proses pengajaran yang ketat, sholat itu bisa kita kerjakan. Itu pun bagian daripada, ya, belajar tentang sholat. Paling tidak membiasakannya. Dan itu butuh, ya, kemampuan, butuh kemauan, ya. Nggak bisa untuk sholat mengerjakan itu segampang itu, gitu, ya. Apalagi kalau sudah setingkat kita ini sekarang, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban itu udah bukan lagi pada tingkat latihan, tapi tingkat aplikasi, ya, penerapan.
di balik yang kita kerjakan, di balik tenaga yang harus kita keluarkan, di balik ilmu yang harus kita miliki, ada musuh di belakang kita yang tidak menghendaki kita melaksanakan ibadah-ibadah dan perintah-perintah Allah, yaitu adanya setan, iblis, ya. Yang kita nggak lihat saja bagaimana mereka berupaya mencegah manusia, anak Adam ini supaya tidak sholat misalnya, ya. Iblis itu mengerahkan bagaimana kekuatan pasukannya untuk menjadikan orang itu upayanya setinggi yang paling tinggi tidak melaksanakan sholat. Ya, kalaupun nanti bisa melaksanakan sholat, jangan berjamaah. Kalau bisa berjamaah, diganggu supaya tidak khusyuk, ya, dan lain sebagainya. Itu usahanya tidak kecil bagi iblis, setan untuk mengganggu orang beriman di dalam melaksanakan dan mengaplikasikan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ya, melaksanakan perintah itu jauh lebih susah daripada meninggalkan larangan. Maka larangan harus totalitas dilarang, ditinggalkan. Mabok, minuman keras, kalau gitu saya tinggalkan setengah aja lah, setengah-setengahnya nggak bisa. Mabok semua tinggalin. Minum minuman keras total tinggalin. Ya, zina misalnya diperintah, dilarang oleh Allah, totalitas tinggalkan. Ya, karena kebutuhan zina bukan kebutuhan yang amat pokok-pokok amat. Ya, berhubungan seksual bagi manusia, ya pada kadar-kadar tertentu saja, nggak setiap saat dibutuhkan itu. Maka sesungguhnya melakukan perzinahan itu adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan misalnya, ya, dan lain sebagainya. Dari semua pelaksanaan bentuk yang dilarang itu semuanya seharusnya manusia mampu meninggalkannya. Tapi untuk melaksanakan perintah, itu ada beratnya. Ketika keberatan dan kekuatan melaksanakan perintah tersebut menjadi sesuatu beban, maka perintah tersebut bergradasi turun. Ya, sholat yang tadinya harus berdiri, ya kan, bisa dilaksanakan dengan duduk, ya kan. Duduk masih berat, maka dilaksanakan dengan tidur miring, ya. Tidur miring nggak bisa, tidur telentang. Tidur telentang masih berat juga begitu misalnya, pakai mata saja begitu. Sampai akhirnya orang tersebut disolatkan, tuh begitu, ya. Puasa dalam hal kondisi bepergian boleh ditinggalkan, ya. Dalam kondisi sakit boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena puasa membutuhkan kekuatan, membutuhkan kudrah, membutuhkan kemampuan, membutuhkan ilmu, membutuhkan niat dan lain sebagainya, ya. Yang semuanya itu mulai dari hati kita, pikiran kita, tenaga jasmani kita, itu semuanya ada di dalam proses melaksanakan perintah. Berarti kalau gitu jauh lebih berat mengerjakan perintah daripada meninggalkan larangan. Nah, maka mengerjakan perintah itu diikat, ya, dibatasi dengan istita'ah, berdasarkan kemampuan yang bisa kita kerjakan. Ya, kalau kita kondisinya normal, sehat, maka ibadah wajib dengan bentuk yang normal juga. Salat maghrib 3 rakaat berdiri wajib, karena kondisi orangnya sehat, badannya kuat, kemampuannya ada, akal pikirannya sempurna dan lain sebagainya, sehingga tidak ada larangan atau tidak ada halangan untuk melaksanakan yang lebih rendah daripada itu. Ya, puasa seseorang yang ada di kampung halamannya, ya wajib mengerjakannya dengan sempurna, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, semuanya dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau ada hal-hal yang memberatkan untuk melaksanakan sholat, sakit, bepergian, ya, dan lain sebagainya, Allah berikan dispensasi, Allah berikan rukhsah untuk itu. Nah, maka setiap kali perintah itu diikat dengan istita'ah, dengan kemampuan, ya, enggak dipaksakan. Maka kalau kita ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis, enggak usah ditanya ini wajib atau sunnah, ya, kerjain aja. Kalau berat, kurangin, gitu aja, ya. Kita tuh misalnya sholat tarawih gitu, ya kan. Sholat tarawih 23 berat banget rasanya. Ya udah, kerjain maunya berapa, ya.
berapapun dari sholat tarawih yang kita kerjakan itu di satu pendapat imam masih masuk dalam kategori melaksanakan sholat tarawih, ya. Mau yang 8 dengan witirnya 3, mau yang 20 dengan witirnya 3, silakan. Kalau itu memang masih dilaksanakan, tetap masih dinyatakan sebagai sholat tarawih, ya. Sementara imam ada yang menyatakan demikian. Tentu untuk mendapatkan yang paling sempurna, ya, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan ilmu, dan tentu ada iman yang kuat untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk mendapatkan ganjaran juga yang terbaik juga, begitu, ya. Nah, ini dalam hal perintah seperti itu. Yang ketiga, an-nahyu an kathratis su'al. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang larangan banyak bertanya, ya. Qad qasama ulama as-su'al ila qismain. Para alim ulama membagi, ya, pertanyaan itu kepada dua bagian. Ahaduha, yang pertama, maka ala wajhi ta'lim. Pertanyaan yang berbentuk kajian, pelajaran, ya, mengaji kalau kita bilang. Lima yahtaju ilaihi min amriddin, terhadap sesuatu yang dibutuhkan atas segala urusan agama. Fahada ma'murun bihi. Bertanya yang seperti ini diperintahkan. Wa min hadzal nau'i, di dalam bentuk macam ini, as'ilatus sahabah, adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi dalam kasus kita mengaji, dalam kasus kita belajar, maka pertanyaan yang betul-betul ingin menjelaskan ilmu, nah itu yang kita diizinkan untuk bertanya, ya. Kalau kita di kala belajar, ya, yang resmi, yang formal, misalnya di sekolah, di bangku kuliah, kalau kita sudah memahami, udah gak usah bertanya-tanya lagi, ya. Kalau kita memang belum paham, kepada guru, kepada dosen, maka patut kita untuk bertanya. Nabi juga apabila menjelaskan sesuatu, sahabat ada yang bertanya. Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang memang dibutuhkan untuk menjelaskan tentang agama. Nanti kalau kita belajar hadis, ada tuh pola-pola hadis yang bentuknya pertanyaan, ya. Seperti hadis tentang rukun agama, Jibril datang, itu bentuknya pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, wa ma asyratus sa'a. Bentuknya pertanyaan seperti itu. Nah, karena ini adalah ajaran agama yang memang dibutuhkan, Nabi menjawab. Dan ini pertanyaan yang memang dibenarkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, ya nggak usah, ya. Apalagi pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan, ya, yang ditanya. Dia bisa jawab nggak di pertanyaan gua? Kira-kira begitu tuh, ya. Yang begitu itu adalah untuk menunjukkan kesombongan, menunjukkan ketakaburan. Yang begitu jangan, ya, nggak boleh yang begitu. Itu yang nanti akan menjadikan hilangnya berkah majelis itu seperti itu. Yang kedua, maka ala wajhi ta'annud wa takalluf, wa hadza huwa al-manhi anhu. Yang kedua adalah, ya, bentuk pertanyaan dalam bentuk main-main dan membuat-buat, ya. Ini pertanyaan yang dilarang. Jadi bertanya yang kagak penting, bertanya yang sesuatu itu membuat hal-hal yang, ya, menyusahkan gitu misalnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan diajukan kayak begitu, ya, untuk sekedar menunjukkan bahwa yang ditanya itu tidak bisa menjawab, ya, atau untuk membuat penanya menjadi bingung, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan seperti itu. Contoh, ya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuat, ya, punya kudrah. Nah, pertanyaannya begini, dibikin-bikin. Bisa nggak Tuhan bikin batu yang sangat besar sehingga Tuhan tidak mampu mengangkat batu itu? Ya, ini kan pertanyaan nyeleneh banget begitu tuh, ya kan? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Tuhan tidak mampu mengangkat batu itu?
Pertanyaan yang sangat menjebak sekali itu. Kalau kita jawab, oh Tuhan bisa membuat batu yang besar itu, ya. Tapi pada akhirnya Tuhan nggak bisa mampu mengangkatnya. Oh kalau gitu Tuhan tidak punya kekuatan dong untuk mengangkat batu itu. Tuh. Kalau dijawab tidak bisa, oh Tuhan nggak bisa bikin batu yang sebesar itu. Nah nanti dibilang lagi, oh kalau gitu Tuhan tidak maha pencipta dong kalau begitu. Katanya Tuhan maha pencipta. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tuh dikembangkan akhirnya untuk ya membolak-balikan dan menggoncangkan iman seseorang. Banyak tuh yang dibikin pertanyaan tersebut. Yang kayak begini, ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Yang keempat dari hadis tersebut ya dipahami tahdziru hadhil ummah min mukhalafati nabiha kama waqa'a fil umamil lati qablaha. Ya, adanya larangan bagi umat ini untuk menyalahi nabinya sebagaimana yang telah terjadi pada masa-masa umat terdahulu. Ya. Kita termasuk umat Nabi Muhammad. Ya. Maka dilarang bagi kita untuk ya berselisih pendapat, ya menyalahi aturan yang telah Nabi Muhammad tetapkan dalam aturan-aturan agama, dalam hadis, dalam sunnah. Ya, Nabi telah menetapkan berbagai macam bentuk aturan, perintah, larangan, etika dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh menyalahi, berbeda dengan apa yang telah Rasulullah tetapkan. Hal yang sedemikian ini banyak dulu terjadi ya pada masa-masa terdahulu di mana ada umat ya itu mungkin bertanya kepada Nabi, minta penjelasan kepada Nabi, tetapi akhirnya setelah Nabi itu menjawab, setelah Nabi menjelaskan, pertanyaan tersebut ya dilawan, ya tidak dilaksanakan, dicari-cari jawaban yang lain dan lain sebagainya. Nah, atas usaha yang mereka lakukan itu, maka dikatakanlah fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim lihtilafihim ala anbiyaihim. Sesungguhnya ya banyaknya umat-umat terdahulu celaka itu gara-gara banyak bertanya, tetapi setelah dijawab pertanyaan tersebut ya atau jawaban tersebut dibantah. Nah, akhirnya membuat mereka menjadi celaka. Maka kita kalau ya bertanya, maka hendaklah sadar jawaban yang paling baik yang kita dengar ya itu. Kalau kita tidak puas dengan pertanyaan yang kita ajukan dan jawabannya enggak puas, cukuplah dengan apa yang dijawab, lalu kita cari lagi jawaban yang lainnya. Itu ya. Jangan sampai akhirnya kita bertanya tapi tujuannya untuk menjatuhkan, memalukan orang yang kita tanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang kelima, al-manhi anhu yashmalul qalil wal katsir. Ya. Perkara yang dilarang itu atau larangan itu bisa meliput sesuatu yang kecil atau yang sedikit dan juga yang banyak. Li'annahu la yata'attaj dinabuhu illa bijtinabi qalilihi wa kathirihi. Karena tidaklah mudah untuk menjauhi kecuali dengan menjauhi sedikitnya dan juga menjauhi banyaknya. Pamatalan misalnya nahan 'anil riba fayashmalu qaliluhu wa kathiruhu. Ya, kita dilarang untuk melakukan riba, maka riba tersebut dilarang baik dalam bentuk sedikit maupun dalam bentuk banyak. Kira-kira begini para bapak sekalian, ya. Kalau saya pinjam duit nih, ya, kepada Alik misalnya, Pak Alik tolong pinjam uang 100.000. Kata Pak Alik, boleh pinjam 100.000, tapi nanti kembaliinnya 110.000 ya. Tuh. Ini berarti mengembalikan uang 110.000 namanya ada lebihnya.
Lebihnya itu berarti tidak ada kesepadanannya dengan jumlah yang dipinjam. Yang dipinjam 100 tapi wajib mengembalikan 110. Nah, mungkin 110 bagi saya kecil. Oke, kalau gitu ya, saya kembalikan nanti 110. Ya, itu kecil. Itu dilarang. Ya. Nanti saya mau pinjam lagi, Pak, pinjam lagi dong uang 100.000. Boleh, ya. Pinjam 100.000 tapi balikin ya 150.000. Ya. Nah, ya. Mengembalikan uang yang seharusnya sama-sama 100.000 tapi kemudian diwajibkan untuk mengembalikannya 150.000, ya, itu berarti ribanya semakin atau berlebihannya semakin, ziyadahnya itu makin banyak. Yang tadi 110 haram, yang 150 juga haram, ya. Karena apa? Itu bagian daripada yang dilarang. Minum minuman keras, ya. Apapun namanya, kalau sudah dicap dan dinamakan sebagai minuman yang dimabukkan, minuman yang memabukkan, itu dilarang. Ya, ada kaidah dikatakan begini, kullu khamrin muskir, ya, setiap khamr itu memabukkan. Atau ada yang membaliknya, kullu muskir khamr, setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamr. Ma askara, ya, kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya haram. Tuh, ya. Misalnya nih, vodka itu minuman keras, ya. Ini kalau kita minum vodka segini nih, karena mungkin kita tidak biasa minum vodka gitu, pas kita minum mabok, ya. Maka namanya minum vodka dalam jumlah segelas itu dianggap banyak, ya. Itu hukumnya memabukkan dan haram, ya. Nah, sekarang kalau gitu jangan segelas gini deh, ya, sesendok saja, ya. Minum vodkanya sesendok saja. Nah, meminum vodka sesendok itu pun hukumnya haram juga, ya. Itu nanti dalam rangka sadus zari'ah namanya, ya. Tindakan preventif, mencegah jangan sampai minum vodka sesendok enak, nambah lagi, akhirnya 1 botol, ya kan? Nah, akhirnya dari yang minum sedikit berubah menjadi minum banyak, maka minum sedikitnya haram, gitu, ya. Jadi kalau untuk larangan, mulai dari yang sedikit sampai yang banyak itu hukumnya sama, haram seluruhnya kalau sudah ditetapkan larangannya. Ya, berzina yang dilarang, mohon maaf, bukan pada tingkat yang paling tingginya, ya. Mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan di luar nikah, ya. Mulai dari tindakan kecil-kecilnya, misalnya, ya, bertemu berdua-duaan tanpa ada, ya, yang mendampingi, berjalan jauh bersama-sama, pergi ke sana kemari dan lain sebagainya, ya, bertemu di satu tempat yang, ya, hanya dia berdua saja, itu mulai dianggap sebagai pendahuluan daripada perbuatan zina. Itu sudah dilarang, ya. Maka larangan berzina tidak pada titik zinanya. Maka Allah mengatakan wala taqrabuz zina, ya. Yang dilarang mulai dari proses pendekatannya. Dan jangan kamu dekati zina. Jadi dilarang itu mulai dari proses mendekatkannya. Mendekatkannya apa? Kalau orang sekarang bilang pacaran lah bahasanya itu, ya. Maka pacaran yang kemungkinan menjadi pintu terjadinya perbuatan zina itu dilarang, ya, karena sangat memungkinkan dari pacaran yang mungkin kecil-kecilan terus akhirnya beranjak kepada tingkat perbuatan zina yang dilarang. Ayat Al-Quran tidak menyebutnya, ya, wala taznu misalnya, jangan kamu berzina. Itu larangan zinanya. Tapi yang Allah larang mulai dari proses pendekatannya, wala taqrabuz zina. Yang keenam, tarkul asbab al-muhdiyah ilal muharram, karena dzalika min ma'nal ijtinab. Meninggalkan sebab yang membawa kepada perbuatan haram, hal itu masuk dalam arti menjauhi hal yang diharapkan, ya. Tadi itu zina yang dilarang adalah
zinanya. Tapi bukan semata-mata zinanya saja, proses pendekatannya sudah dilarang. Ya, minum minuman keras, ya bukan dilarang ya ketika minuman tersebut bisa mengakibatkan mabuk. Ya, minum sedikit pun kalau seandainya punya potensi memabukkan apabila diminum banyak itu juga sudah diharamkan. Ya, jadi segala wasilah yang menjadikan ya perbuatan haram itu dikerjakan, maka wasilah tersebut itu menjadi haram juga kalau begitu. Yang ketujuh, al-insan lahu istita'ah wa qudrah. Manusia memiliki istita'ah, ya, kemampuan dan kekuatan. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah, mastata'tum. Ya, jadi manusia itu punya istita'ah namanya, punya kekuatan. Fayakunu fihi raddun ala jabariyah alladziina yaquluna innal insan lastita'ata lahu. Maka hadis ini menolak kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia enggak punya kekuatan apa-apa. Li'annahu mujbarun ala amalihi, karena manusia dipaksa untuk beramal. Hatta insan idza harraka yadahu indal kalam, sehingga manusia ketika dia menggerakkan tangannya di waktu berbicara, fayaquluna, maka mereka berkata, tahrikul yad laisa bistita'atihi. Kata orang Jabariyah, menggerakkan tangan itu bukan kemampuan manusia, bal mujbarun atau mujabbarun, tapi dipaksa. Wala raiba anna hadza qaulun batilun, tidak diragukan bahwa ini adalah ucapan yang batil, yatarattabu alaihi mafasid azimah, yang bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jadi para bapak sekalian, nanti kalau kita belajar ilmu kalam tuh ya ada kelompok Mu'tazilah, ya ada kelompok Jabariyah, ya macam-macam tuh. Menurut kelompok Jabariyah, manusia nggak punya kekuatan apa-apa. Manusia itu dipaksa oleh Allah. Allah yang bikin kekuatan, Allah yang bikin kemampuan. Allah buatkan kemampuan tersebut ada pada manusia. Manusia bergerak, manusia berbicara, sampai katanya tadi itu mengangkat tangan, itu masuk dalam kategori ya perbuatan Allah katanya. Bukan manusia yang bisa mengangkat tangannya sendiri, ya, tapi Allah yang mengangkat. Maka nanti kalau manusia sholat, yaitu Allah yang bikin manusia bisa sholat. Tapi sebaliknya nanti, kalau manusia mencuri, manusia berzina, kata Jabariyah, kaum Jabariyah, itu dia juga berkata, itu sesungguhnya yang menggerakkan manusia mencuri adalah Allah, gitu, ya. Sebaliknya nanti ada lagi yang namanya kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan manusia punya akal, punya kekuatan dan lain sebagainya, ya. Maka tidak ada unsur-unsur Tuhan katanya. Semuanya udah Allah berikan potensi tersebut kepada manusia. Apakah manusia mau berbuat baik atau manusia mau berbuat buruk, itu tergantung manusianya dan tergantung akalnya. Nah, kaum ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini yang dipelopori oleh Abu Musa al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, itu memilih jalan tengah, ya, bahwa manusia itu punya potensi kekuatan dan kudrah, ya. Kekuatan dan kudrah itu Allah berikan kepada manusia untuk kemudian manusia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan kata lain, kalau begitu ada bukti bahwa manusia memang punya kekuatan sehingga manusia bisa berbuat, ya. Bisa berbuat apa? Berbuat baik dan juga berbuat buruk. Karena itu pantas bagi manusia atas perbuatannya sendiri dinilai oleh Allah, ya. Manakala dia melakukan kebaikan, manusia dinilai dengan pahala. Manakala dia melakukan keburukan, manusia dinilai dengan dosa. Kalau seandainya bahwa amal manusia dan perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan, maka tidak adil kalau seandainya yang berbuat
baik dikasih pahala, tapi yang berbuat Allah. Ya, tidak adil kalau ada orang berbuat jahat dikasih dosa, padahal yang berbuat adalah Allah. Nah, ini kaum Jabari akhirnya nanti bisa menimbulkan pemahaman yang salah dan kerusakan yang sangat besar. Nanti akan ada berkata begini, saya nggak kuat sholat karena Allah tidak memberikan kekuatan kepada saya untuk sholat. Tuh begitu jadinya. Ya, terus giliran dia berbuat jahat, kenapa kamu berbuat jahat? Ya memang Allah yang kasih kekuatan saya untuk berbuat jahat. Tuh ya kan, giliran dia berbuat jahat bilangnya Allah, giliran disuruh berbuat taat bilangnya Allah nggak kasih kekuatan. Nih akhirnya menjadi kerusakan yang besar pola pemahaman yang seperti ini. Yang kedelapan, la yanbaghi lil insan idza sami'a amra Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidak sepatutnya bagi manusia manakala ia mendengar perintah dari Rasul untuk mengungkapkan atau mengatakan hal huwa wajib atau mustahab. Ya, perintah tersebut wajib atau sunnah. Liqaulihi, karena ada sabda Rasul, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan saja sesuai dengan kemampuan kamu. Ya. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, udah ya kerjakan saja. Kalau pada bentuk perbuatan yang Rasulullah suruh pada tingkat yang paling maksimal kita tidak mampu, maka kerjakan yang paling minimal sesuai dengan kemampuan yang bisa kita kerjakan. Ya. Puasa itu misalnya, kalau ada orang yang istilahnya mungkin sakit lambungnya udah pada tingkat yang tinggi begitu, ya. Apakah dia harus memaksakan dirinya berpuasa? Tidak usah, ya. Andaikan dia bisa berpuasa 1 jam, 2 jam, mungkin masih dibenarkan kali, karena itu kemampuan yang dia bisa. Ya, dia harus bertahan. Misalnya, ya pas pagi dia berpuasa dari semenjak sahur, anggaplah sampai jam 9. Kalau udah jam 9 tuh perutnya sakit, badannya menggigil, ya lemas, ya keringat dingin keluar. Kalau dia nggak makan bisa jadi bahaya. Ya sudah, kalau begitu jam 9 buka, ya makan secukupnya, ya untuk menjaga kondisi perutnya dan kondisi kesehatannya. Kalau setelah makan segar lagi enggak? Oh iya, segar lagi. Hilang menggigilnya, hilang sakit perutnya. Kalau gitu lanjutin lagi puasanya, walaupun mungkin jam 9 sudah berbuka. Kenapa ya? Kondisinya memang dia tidak memungkinkan untuk berpuasa selama kalau menurut perhitungan kita 16 jam kali begitu. Nanti dari jam 9 bisa bertahan tuh, ya sampai jam 1 siang misalnya. Tapi jam 1 siang kalau dia nggak makan lagi, begitu lagi, perutnya sakit lagi, melilit lagi, badannya menggigil, keringat dingin keluar dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dijaga dengan cara mengkonsumsi makanan, bisa jadi berbahaya pada tubuhnya. Ya sudah, makan saat itu, ya. Sampai di situ selesai, dia bisa menjaga tubuhnya lagi, lanjutin lagi. Kalau dia bisa sampai maghrib, lanjutin lagi, ya. Yang penting sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dia tetap ingin melaksanakan puasa yang dia bisa. Yang kayak begitu wajib qada enggak? Ya tunggu sampai sehat. Tapi kalau nggak sehat-sehat, bagaimana mengqadanya kalau begitu? Ya, sama seperti orang tua. Ya, orang tua kalau udah tua di atas ya jompola begitu, kapan dia mengqadanya? Orang umurnya bukan semakin muda kok semakin tua. Kalau bulan Ramadan ini misalnya dia berumur 80 tahun, dia nggak sanggup untuk berpuasa, apakah di luar Ramadan kemudian dia wajib mengqadanya? Padahal umurnya makin tua. Ya, maka mereka-mereka yang seperti itu, ya kasusnya, maka laksanakanlah kewajiban sesuai dengan kemampuan. Mungkin kalau menurut aturan, ya tidak ada yang namanya puasa jam 9 buka, puasa lagi jam 1 buka, ya kan? Puasa lagi nanti ya maghrib buka. Nggak ada puasa yang kayak begitu. Tapi kalau yang itu yang dia bisa,
dan tidak ada waktu lagi untuk kemudian dia berpuasa sama seperti itu di masa yang akan datang, lebih baik puasa seperti itu. Dia mengatakan bahwa itulah yang dia sanggup untuk melaksanakan puasa seperti itu. Bagi yang sehat jelas nggak bisa seperti itu. Ya, bagi kita yang sehat memang puasa mulai dari fajar, subuh terus sampai terbenam matahari. Bagi yang sehat gitu melaksanakannya sesuai dengan syariatnya. Bagi yang sakit, ya pada dasarnya bagi yang sakit malah disuruh untuk meninggalkannya. Tapi kalau sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, ya sakitnya tidak diharapkan sembuh, nggak bisa. Oke lah, bulan Ramadan ini jangan puasa. Kapan puasanya? Nanti setelah Ramadan. Emang nanti setelah Ramadan bisa puasa lagi? Orang penyakitnya sudah akut kok begitu ya. Lebih baik dengan jiwa ya yang menerima begitu atas qada dan qadar Allah. Sudahlah, saya puasa seperti ini saja ya. Jam sekian kalau memang udah parah sakitnya buka ya kan, lanjutin lagi puasa lagi. Ya diharapkan kalau seandainya suatu saat bisa memperpanjang puasanya, ya silahkan. Tapi kalau kondisi terus berkepanjangan seperti itu, ya mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan usahanya untuk terus berpuasa walaupun mungkin terputus-putus begitu ya. Maka kalau ada perintah dari Rasulullah, nggak usah ditanya-tanya ini wajib atau sunnah ya, kerjakan saja. Mau wajib mau sunnah itu ya nggak usah. Kalau seandainya ada ketidakmampuan, kerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang kesembilan, ma'amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw naha anhu fa innahu syari'ah. Ya, apa yang Nabi perintahkan dan apa yang Nabi larang itu masuk dalam kategori syariah. Ya, nggak boleh ditantang, nggak boleh menyalahi apa yang Nabi perintah dan apa yang Nabi larang. Memakai emas bagi kaum laki-laki itu haram. Ya, jangan ditantang ini. Ya, emang salahnya apa kalau saya menggunakan emas? Emas duit saya sendiri yang beli, tangan-tangan saya yang memakai. Ini berarti sudah menantang Rasulullah kalau begitu. Ya, nggak bisa yang demikian itu. Ya, Rasulullah telah menyatakan hadani haramani ala dzukuri ummati. Dua benda ini yaitu emas dan sutra haram bagi kalangan umatku. Kalau Rasulullah sudah bilang haram, maka jangan dipakai. Ya, dilarang anak laki-laki, kaum laki-laki memakai emas, memakai sutra murni. Tinggalkan karena Rasulullah sudah melarangnya dan itu menjadi syariat. Jangan kemudian untuk berbangga-bangga, mentang-mentang jadi orang kaya bisa beli emas, bisa apa ya, laki-laki ya pakai cincin emas, pakai rantai emas. Itu namanya membanggakan diri, takabur, dan berani menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya nih yang demikian itu. Sekarang banyak nih ya. Contohnya yang paling gampang lah, acara tukar cincin ya. Mohon ya para bapak, para ibu, atau mungkin ya yang lainnya yang ada di dunia sosial tahu ya, yang sedemikian ini yang namanya tukar cincin dalam agama Islam itu tidak ada. Ya, yang laki menggunakan cincin emas, yang perempuan menggunakan cincin emas, ya lalu kemudian cincinnya ditukar. Pada akhirnya yang laki akan menggunakan cincin emas, padahal menggunakan cincin emas hukumnya haram. Lalu kemudian itu kan gaya orang modern, ya itu kan memang udah masanya, nggak bisa. Ya, Rasulullah sudah menetapkan aturan menggunakan emas bagi laki-laki hukumnya haram. Alasannya apa? Nggak penting. Ya, Rasulullah sudah menjelaskan itu haram, kerjakan. Ya, atau tinggalkan. Ya, yang sudah diperintahkan. Sawa'un kana dzalika fil Qur'an aw lam yakun. Ya, sama saja perintah Rasulullah itu ada sandarannya di dalam Al-Qur'an ataupun tidak ada. Fayu'malu bi sunnati zaidah al-Qur'an amran aw nahyan. Ya, maka diamalkan sunnah itu sebagai
hukum kelebihan daripada Al-Quran, baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan. Ya, salah satunya lah yang sudah dijelaskan tadi itu, kalau kita membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan tentang haramnya menggunakan emas dan sutra bagi laki, ayatnya itu enggak ada. Ya, tapi Rasulullah telah menetapkan. Nah, berarti ini enggak ada. Ya, kalau tidak ada, tapi Rasulullah menetapkan, tetap wajib untuk kita laksanakan. Jangan ya kita langgar semuanya. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada lembar-lembar berikutnya.